disitulah saya langsung lihat benar kekuasaan Allah. Teman saya yang meninggal karena minum, itu mukanya hitam, ini banyak pecutan. Padahal itu Baru dimasukin, baru ditutup sekitar karena. berapa menit, ya. Tapi yang sebelahnya orang lain enggak. Di situ teman-teman saya langsung itu kaget, Masya Allah, kok gini. Ya terus apa nih maksud Bapak cerita itu apa? Tapi saya nggak berubah ngeliat itu, gitu loh Bu. Tapi begitu saya di mabuk berat, Oh sempat mabuk lagi. dibawa teman saya ke tidur di masjid. Disitulah kata teman saya sholat subuh. Apa? Sholat aja saya nggak bisa. Gitu Oh loh. begitu Bapak bilang? Iya. Yang benar sholat aja nggak bisa? Tapi teman-teman Bapak ngelihat Bapak sholat? Sholat katanya, baca apaan kamu katanya, bro. Tahu. Saya begitu, disitulah. Jadi Bapak sholat nggak sebetulnya pada saat itu menurut Bapak? Enggak. Enggak? Enggak. Jadi yang dilihat teman Bapak apa kira-kira? Ya katanya sih, ya Allah Akbar gitu. Bapak? Iya. Jadi Bapak nggak sadar? Enggak. Dan Bapak merasa bukan Bapak yang sholat? Bukan. Karena sholatnya nggak bisa? Enggak. Oke, ini jujur ngaku nih nggak apa-apa. Terus habis itu? Habis itu, ya baru di situ saya langsung total ninggalin minuman. Dari situ memang saya sadar minum, Bu. Makanya saya mau minta maaf di sini. Ngomong sama Ibu? Karena kejadian itu mah. Ya tapi nggak segampang itu Pak, minta maaf. Dari kapan-kapan juga udah minta maaf. Tapi begitu lagi. Sholat aja nggak pernah. Orang kalau mau berbuat tuh harus meminta maaf tuh harus berbuat dulu, tunjukin dulu. Ya kan di rumah Uya ini, kita Papa tunjukin. Tunjukin ke siapa? Ya ke Mama lah. Yakin? Yakin lah. Karena anak saya juga udah pada gede gitu. Cinta sama Ibu? Saya cinta maksudnya. Kok baru sadar sekarang? Iya. Kemarin kemana aja? Karena biar gimana, istri saya yang terbaik. Ibu senyum. Jangan bilang kalau Ibu nggak cinta. Saya sekarang sih bukannya cinta lagi Mas Uya. Saya cuma ingat anak aja Mas Uya. Kalau bapaknya benar-benar tulus, mau minta maaf, mau berubah, siapapun pasti akan memaafkannya. Mas Iya Uya. kan begitu? Mas Uya. Iya Mbak Intan. Ini kuncinya tadi nih Pak, Bapak kalau minta maafnya tulus. Ini belum kemudian tulus ya? dibuktikan. Coba deh Bapak minta maaf ke Ibu sekarang, ungkapin semuanya rasa penyesalannya, minta maaf. Iya. Coba dong Pak, kan Ibu kan perempuan itu sebenarnya Iya. Mas Uya ya. Iya, gimana? sekeras-kerasnya Siapa yang tahu perempuan nih? Perempuan itu sekeras-kerasnya perempuan, dia tuh hatinya sebenarnya pemaaf. Coba dong Pak, Ayo Pak, lihat matanya dulu deh. lihat mata dulu. Saya malu sebetulnya, Hah? Bu. Bukan malu, takut kali sama Bapak. Malu. Bapak, Biar gimana? Bapak jangan melotot. Biar gimana Lihatnya saya harus minta lembut. maaf. Iya. Ayo yang tulus. Nah, Pak. Pak jangan digigit, Pak jangan digigit. maafin Papa yang Papa benar-benar nggak sadar. Ibu jangan Saya takut. nggak yakin Pak. Kenapa Mama nggak yakin? Nggak yakinnya di mana, Mama? Ya, soalnya anak-anak belum Papa tanya. Udah mau belum menerima Papa kembali seperti Nah. dulu? Ya nanti Papa juga minta maaf. Iya tanya dulu anaknya, Papa mau berubah apa enggak? Mau tulus enggak minta maafnya sama Ya, Mama? sekarang Mama mau maafin Papa nggak? Nggak bisa Pak, nggak segampang itu. Sakit banget Pak hati Mama, beneran. Keluarin Mama, keluarin apa yang mau merasa, keluarin. Papa begitu enak-enak Mama di rumah sama anak-anak terlantar. Papa minta maaf ya, Mama. Mama yang terbaik, Ma. Mau nggak maaf? Tanya sama anak-anak dulu Pak, anak-anak kan juga tersakiti, bukan Mama aja. Mama justru Mama dulu lah. Mama yang maafin Papa baru. Sakit banget kemarin. Kamu yang berbuat, Mama yang nanggung sendiri akibatnya. Mama yang terbaik, Ma. Papa sayang sama Mama. Nggak bisa. Papa ninggalin Mama. Kan Mama tahu sendiri. Mama ngasih surat itu Papa nggak mau. Itu kan udah sakit hati banget. Ya bisa nggak ada kata maafin, Ma. Tunggu pendapat anak-anak dulu Pak, tanya anak-anaknya mau nggak? Tapi kalau anak harus minta maaf sama papanya. Kenapa emang? Ya nggak ada orang tua minta maaf anak. Nggak ada orang tua minta maaf sama anak. Nah, Wah,
itu. Nah ini nih Pak, persepsi itu harus diubah nih Pak nih, persepsi itu. Karena jangan salah, anak itu kan waktu lahir nih Pak, putih ya Pak ya. Anak bisa melawan orang tua itu biasanya karena apa yang dia lihat ini, sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka tapi anak tuh nggak bisa ngomong. Iya kan? Kalau anak salah, orang tua bisa langsung ngomelin Pak, ya kan? Tapi kalau anak lihat bapaknya salah, anak nggak bisa ngomelin Pak, cuman diem, nangis. Bapak pernah tanya nggak sama anak-anak? Enggak. Ya udah, tetap anak saya yang bersalah. Saya Kenapa? bilang. Kenapa anak bapak yang bersalah? Kenapa Ya Pak? karena dia kabur gitu aja. Itu kan nggak bagus. Tapi Bapak Sebetulnya- pernah tanya nggak kaburnya Uh-uh. kenapa? Harusnya dibicarakan dong Bu, baik-baik. Tidak kabur gitu aja. Oke, daripada begitu kita panggil aja anaknya. Ya kan? Bapak bilang nggak boleh saya minta maaf sama dia. Dia harus minta maaf sama saya gitu ya. Ya. Kita panggil Ane. Berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati, dan ku coba ku bertahan. Silakan. Oke. Ini Ane anak papa ya, sama mama ya. Kalau Ane, menurut kamu papa di mata kamu gimana? Jujur aja ngomong dari hati. Papa, Sayang sama papa? enggak, Hah? enggak. Enggak. Ya kan? Oke, kita tanya kenapa? Kelakuannya sih yang bikin Ane enggak respect lagi sama papa. Yang bikin traumanya trauma banget, bener-bener trauma. Trauma apa? Trauma irama, nanas. Dia nanya. Trauma apa maksudnya? Oh, iya, iya. Dalam segi kelakuannya sih, yang Ane inget sih waktu dulu Ane lagi ujian nasional, itu bener-bener lagi ujian. Dan kondisinya itu disuruh minta biaya SPP. Kebetulan Ane belum bayar waktu itu 3 bulan, belum bayar SPP. Ane minta mama nggak bisa ngejawab. Ya pokoknya gitu deh, cuma nangis. Dan Ane sebagai anak yang lagi ujian mau bilang belum bayaran pun juga rasanya juga ngiris juga. Nggak enak banget ngeliat orang tua lagi nangis. Akhirnya pas mama lagi nyuci ke belakang, HP papa kebetulan bunyi. Itu nggak sengaja ditinggalin sama dia kayaknya sih. Dia HP-nya bunyi, tau-tau ada SMS masuk. Dengan kata yang nggak pantas sih kalau buat Ane mah. Tuh. Itu anak buah papa. Nah, ngaco. Masa anak buah kayak gitu? Ya bercanda. Habis itu berantem tuh bapak sama Ane. Berantem. Berantem. Kira Ane samperin ke tempat kantornya papa. Itu yang bikin papa marah. Kamu nyamperin kantor, nggak pantas. Ya iyalah orang dia kayak gitu, siapa yang nggak Ya, kesel? nggak pantas namanya anak begitu. Papa tahu nggak? Ane tuh gara-gara papa hampir banget kejebak yang namanya obat-obat terlarang tuh hampir banget, Pak. Kenapa, Ne? Ya karena Kenapa? saking stresnya, pusing liat mama setiap hari nangis. Rambatan di rumah Uya.